Lu baik-baik gak sih Koroige-nya? Tadi udah ngobrolin sih, kita udah briefing dulu ya. Jadi jawabannya sensor guys. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Banyak hal dari diri gue itu yang masih ada flow-nya, ada kurangnya. Itu justru pengen gue cari tahu dulu. Gue kayak ngeliat, oh shit, gue ternyata harus ini. Gue harus mencari diri gue dulu, harus memperbaiki diri gue. Pelan-pelan gue mulai membangun, oke, inilah Geralt yang ibaratnya mungkin bahkan bukan 2.0, gue bisa bilang ini udah 3.0, 4.0 lah. Karena kita kedatangan musik produser muda yang sangat berbakat ya. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu? Gera Wibo. Gera, gila, terima kasih banget udah datang. Sama-sama, thank you juga udah ngundang. Ya, kemarin kita ngobrol sama David B, terus David bilang, lu harus undang Gera. Nah, jadi saya masuk jalur KKN ya teman-teman. Tenang aja. Lu berapa lama sih lu sama si David nih bikin 1 ton ya? Bikin 1 tonnya, oke. Ini kita lore sedikit ya guys ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu kan gua sama dia sama satu lagi teman gua Hakim, kita bikin satu musik label / talent management di dunia musik juga namanya 1 ton. Itu baru kebentuk dari bulan November sebenarnya. Jadi kan sekarang November tahun lalu nih? Tahun lalu. Berarti 6 bulanan lah ya. Sama. Sama ya berarti ya? Iya. 8 bulan. Ya maksudnya kurang lebih Iya. mirip-mirip sama dia IO terbentuk kan gitu. Oke. Cuman kalau sama David sendiri sebenarnya udah we go way back ya. Oke. Gua tuh dia adalah salah satu sarana gue untuk keluar dari rumah sebenarnya. Jadi waktu itu gue lagi kayak, aduh gue sumpek tinggal di rumah. Terus gue lagi pengen nyari environment baru gitu, pengen pindah, pengen kontrak segala macam. Tapi kayak duit gue tipis gitu kan. Karena gue masih digaji UMR. Terus waktu itu gue kenal sama si David dari kenalan sama teman gue namanya Ricky Sick. Ricky Sick ini yang pernah produserin buat siapa ya? Rich Brian. Kita tahu Ricky Sick Ya, lah. Ricky Sick lah. Sekarang mainnya hardcore gitu kan. Kencang banget si Pak Botak gitu. Nah itu dari situ kenal sama David, terus kita jadi kayak, mau nggak nyari tempat kontrak bareng? Nemu lah di suatu perumahan di Tangerang ya gitu. Dari situ dari 2017 kita temenan. Karawaci nih? Enggak, itu di Green Lake. Oke, Green Lake. Next itu kan. Habis itu dia sempat kenalan deket sama si Ramen Girl kan, sama Pece gitu. Habis itu pacaran, udahlah kita jadi makin nongkrong lagi. Dari situ gue bermula dari awalnya kan gue udah produce nih. Tapi art gue ceritanya masih art DJ-an EDM gitu kan, elektronik. Tiba-tiba ada perubahan sedikit menjadi art produser hip hop. Produser hip hop, bikin lagu sama Ramen, terus sempat bikin satu lagu, naik banget pada zamannya namanya I Am Me. Sempat masuk game Need for Speed juga ya kan. Nah dari situ tuh mulai yang kayak udahlah suka bikin sesuatu sama David, tapi mostly untuk ngebantuin dia waktu itu masih bermulai untuk nge-rap, bikin hip hop. Awalnya dia kan masih yang musiknya tuh hip hop tapi meme gitu kan, gitu-gituan. Nah sekarang dia juga mulai serius, gue bantuin lagi, tapi skala udah lebih gede karena skalanya udah masuk yang ke bisnis, udah ke ngarahin dia untuk berkarir mau gimana. Plus juga dia kan sekarang lagi aktif streaming kan, akhirnya itu gue juga ngebantuin, cariin koneksi sana sini. Ya puji Tuhan udah mulai kebuka banget lah untuk kita berdua gitu. Oke, jadi itu ya sejarah David Beat bersama Geralt. Kenal tahun berapa lu? Apa? Kenal tahun berapa? 2017 awal lah, bisa dibilang. Sebelum WG dong berarti itu? Jauh sebelum. WG kapan? Nggak jauh sebelum, Deng. WG, jauh nggak ya? 2 tahun lah intinya. 2 tahun? WG tuh gue 2019 akhir. Tapi gue udah kenal sama Arab dan Eka itu di tahun 2018 karena gue sempet ngeremix lagunya mereka yang judul DPS. Itu kan bukan gue bikin kan, itu masih Eka dan Arab dan kawan-kawan gitu. Habis itu gue sempet juga bikinin project buat Arab. Proyekannya dadakan banget nih, proyekannya lu bayangin gue ketemu dia di Fable waktu itu, sekarang udah jadi Zoo kan, di klub namanya Fable, itu jam 1 pagi. Jam 8 paginya gue bikin lagu sama dia, jam 6 sorenya kelar. Gila ya? Dan lagu itu adalah? Adalah, gue lupa namanya apa, intinya itu lagu buat Asian Games 2018 berarti kalau nggak salah. Okay. Gitu.
Jadi itu lagu yang emang harus ada banget karena itu dia kalau nggak salah jadi KOL-nya lah, main KOL-nya pada saat itu. Yaudah kita bikin lagu, gua sama Ricky, sama Arab, gua yang produksi, terus kita bertiga brainstorming lirik, rekam on the spot. Dia kalau nggak salah malamnya mesti lanjut lagi syuting video klip on the spot. Jadi itu kayak, Gir, nih gue speedrun bikin lagu waktu pada saat itu. Tapi dari situ dia kenal gue juga kenal Eka. Gue sempat diundang Eka untuk beberapa kegiatan dia terkait musik production juga. Terus waktu itu kayaknya sempet si Ricky ngobrol juga ke mereka karena mereka lagi butuh personil baru kan. Ya ditawarin lah gue. Terus gue pikir yaudah gas lah. Tahun berapa tuh lu join WG? 2019 pertengahan itu kayak ada omongan. Lalu 2019 akhir bulan Oktober kalau nggak salah gue masuk gitu. Masuk officially. Officially, yes. Oke. Gimana lu selama lu di WG? Seru lah. Seru banget ya? Seru dan maksudnya apa yang gue envision pada saat itu, apa yang gue pengen bantu-bantu buat mereka itu kesampaian. Ada juga yang nggak kesampaian, tapi udah maksudnya goal-goal yang tercapai. Dan gue seneng. Dan akhirnya gue juga bisa gue bisa mencoba apa yang gue pengen coba. Karena kan maksudnya gue juga dari dulu, misalnya orang nanya, lu sebenarnya produksinya apa? EDM. Cuman kan gue suka, nggak yang misalnya gini, ada orang yang sukanya bikinnya house doang gitu kan. Ada yang suka orang bikinnya techno doang, kayak si Diki bikinnya harus kencang terus. Kalau gue enggak, gue rasa apa yang sedang menarik, plus dengan apa yang sedang gue suka, itu bisa gue pengen belokin, ngerti nggak? Dan pada saat itu kan, si Yellow Claw lagi naik banget ya. Waktu itu ada lagu judul Till It Hurts kalau lu ingat ya, naik gede banget gitu kan. Terus gue pikir, gue pengen bikin trap, tapi dengan ala-ala kita sendiri gitu. Kita naikin di Indo, ternyata terjadilah si lagu Lati itu, ya udah itu naik. Itu salah satu keinginan gue yang akhirnya tercapai dan hasilnya malah sangat-sangat memuaskan. Gitu kan. Dan dari situ pun juga gue kayak rasa, gue pengen dong kenalan lagi sama produser-produser yang dari Indo, yang underrated juga, maksudnya gue pengen berkenalan dengan Gerard yang dulu gitu, ibaratnya yang ternyata jago, ternyata sebenarnya keren, tapi kurang spotlight gitu kan. Gue berkenalan dengan beberapa orang, gue juga sempat mainin lagu-lagu orang yang gue rasa, oke banget, tapi kok gak ada yang mainin, misalnya Atan Veron, waktu itu dia baru bikin satu lagu remix Indobounce gitu kan, namanya Telepon gitu, phone call ya. Nah terus dia mainin, terus gue kayak anjing keren banget kan, gue mainin di set-set WG, dari situ gue bisa kenalan sama dia. Habis itu juga dulu gue sempat bikin acara, tiap minggu itu gue stream, namanya itu Gerard Lee Live Feedback. Nah itu kan sebenarnya kebantu juga gara-gara waktu itu nama gue lagi gede-gede ya pasti WG, orang-orang pada berdatangan nih, yang semua produser dari seluruh Indo datang, terus yang kayak ngasih-ngasih demo, buat didengerin bareng-bareng pada saat gue itu stream pada hari Minggu biasanya. Dan dari situ pun gue mulai nge-spot orang-orang yang ternyata itu keren banget tapi underrated. Misalnya ada namanya Papakan. Dia adalah produser asal dari Palangkaraya, cuman nggak lama kemudian setelah acara gue itu, nggak tahu ada korelasi atau enggak ya, tapi dia akhirnya manggung ke US. Manggung karena event namanya Lost Land. Jadi dia salah satu orang yang berhasil bikin dubstep dari Indo jadi terkenal. Selanjutnya lagi ada juga teman gue dulu namanya Subbass waktu itu. Tapi gue bilang, bro lagu lu bagus, nama lu jelek. Gue bilang di stream kayak gitu. Terus dia yang kayak, bang thank you sarannya, gue ganti nama gue. Dia ganti nama jadi Jamesy. Dia yang bikin Garamadu kemarin. Itu. Oke. Jadi Oke. Jadi gue senang sih, maksudnya gue nggak mau naruh itu ke gara-gara gue enggak ya. Cuman gue senang banget ternyata dari kemarin-kemarin gue menemukan hidden gem tapi versi produser gitu loh. Gue bersyukur banget lah gitu. Udah kesampaian kayak gitu. Gokil, dan itu bisa kejadian karena nama lu kedompleng sama si WG waktu saat itu ya? Ya. Oke. Kayak gimana sih WG itu kan kayaknya dulu laku keras. Bisa ngimbangin gak sih lu sama waktu lu produce dan lain-lain gitu? Kalau gue sih, kagak lagi. Bisa nggak ya? Bisa lah, orang lagi pandemi, enak. Oke, pandemi ya. Cuy, maksudnya gue sebagai gue di kamera, gue introvert kan sebenarnya kan. Dan gue orangnya tuh lebih suka yang emang ada rutinitas yang bisa gue kerjakan di rumah. Karena sebenarnya gue itu bukan orang yang suka dengan kehidupan yang
rockstar banget gitu kan. Gue suka manggung, gue suka ketemu orang baru, ngetur juga suka, tapi gue harus akuin itu capek, draining buat gue, karena abis itu kan yang kayak ya lu tidur pagi gitu kan. Perginya juga pagi lagi keliling Indonesia gitu kan. Lama-lama draining dong, otak lu juga lama-lama kekuras jadi seret. Nah cara gue pas pandemi itu, ujung-ujungnya menjaga supaya tetap waras ya, kasarnya adalah gue masak, coy. Satu gue masak, dua gue main game. Oke. Gitu. Masak ya belajar aja kayak masak rendang, masak tumis HP segala macem gitu kan. Gue suka masak. Sama kalau main game ya gue tidak suka RPG ya. Jadi gue segala macam FPS yang gue libas aja gitu. Gitu dan abis itu kalau untuk lifestyle yang lain-lainnya ya kita pun juga maksudnya apakah kita nongkrong bertiga? Iya. Cuman kan ujung-ujungnya kita punya kehidupan sendiri ya. Iya. Ya dan gue rasa kehidupan gue sendiri pun gue suka yang lebih slow gitu, yang lebih slow, yang lebih chill aja, dan gue juga suka berhubungan dengan orang-orang lain yang memang kreatif tapi nggak not necessarily sama bidang musik juga atau bidang DJ juga. Contohnya dari zaman-zaman pandemi itu gue sempat kenal dan deket sama Christo Emmanuel ya kan, berawal dari dia impersonate Ahok gitu kan, Jokowi, ujung-ujungnya sekarang lagi mau rilis film ya kan, kayak gitu-gitu sih. Jadi gue emang orang yang tidak terlalu depan layar banget sih, tapi gue suka berkoneksi dengan orang-orang, apalagi orang-orang yang mindset itu kreatif gitu. Oke, berarti lu tuh nggak terlalu suka sama lifestyle rockstar-nya, nggak terlalu suka sama fame-nya, bukan lu nggak enjoy ya, cuman kayaknya lebih panggilan lu lebih ke kayak gue mau ketemu sama orang kreatif lain gitu. Gitu. Oke. Tapi ya tidak bisa dipungkiri ya. Music producer followersnya 100.000 ya udah terkenal banget itu sih. Thank you bang. Karena gue teman-teman gue tau Greybox nggak? Greybox tahu. Wah itu gue tuh biggest fan-nya dia lah. Gue cinta banget Greybox. Dia tuh udah mulai kayak agak lama sebelum gue dah. Iya. Dan dia terkenal di luar. Ya kan, sama kayak Hey Hakim lah. Cuman kalau gue musik Greybox tuh gue cinta banget ya. Akhirnya jadi temenan, jadi sahabat gue sama Greybox juga. Yeah. Nah, lu ini udah kena nih fame-nya. Iya. Ya kan? Sebagai orang introvert enjoy nggak lu? Mana ngomongnya? Ada yang gue nikmatin lah. Ada dong, masa nggak ada sih gitu. Cuman apa ya? Ini mungkin teman-teman gue silakan ngejudge atau ngejulit gitu, gue kagak peduli juga ya. Cuman kan ada yang bilang, wah fame mengubah seseorang gitu. Nggak tahu, maksudnya gimana ya? Gue dari zaman gue kuliah pun, kasarnya kayak bibit-bibit cogilnya udah ada gitu. Jadi nggak perlu yang follower banyak juga untuk melakukan apa yang gue mau gitu maksud gue kan. Nah tapi maksud gue ya oke lah, tidak dipungkiri ya fame dan apalagi gue punya nama, gue pernah bikin karya ABCDE itu ya bikin gue dikenal dalam segi musik dan produksi musik dong gitu kan. Itu gue senang, gue bisa connect sama orang yang ternyata sutradara, orang yang ternyata pengusaha tapi niatnya di musik, atau bahkan orang yang bikin game gitu kan. Karena gue juga senang banget sama game. Mereka sempet yang kayak ngobrol-ngobrol, tanya untuk bikin sound effects kayak gimana, BGM kayak gimana, ya gue senang banget gitu. Jadi gue pikir fame-nya membantu di situ lah. Maksudnya at the end of the day, gue suka mencoba hal baru, fame ini mendatangkan koneksinya bisa bikin gue coba hal baru, ya udah gue gas. Tetap sama kayak mindset yang gue mau gitu. Oke. Nggak ke drain tuh dengan ada lah drainnya mah. Jadi gue paling ada, nggak tahu ya kalau lu gimana ya. Lu ada nggak tapi di seminggu nih, ada nggak sih hari di mana lu harus menghilang gitu, harus kaget bunsin gitu? Kalau gue 1 tahun sekali. Setahun sekali? Buat emotional regulation gue. Jadi gue jarang marah ya di kantor, iya nggak sih Har? Oke. Sering goblok-goblokin orang. Oke, Cuman tapi marahnya jarang? Kalau marah jarang banget, tapi marah tuh gue simpen. Oh. Gitu. Gue ke keluarga juga gitu, santai-santai aja. Cuman kalau ada kontak-kontaknya gue simpen. Jadi pengennya semua baik-baik aja. Cuman 1 tahun sekali gue harus sendiri di kamar. Tapi Oh. Gitu. Cukup sad boy ya. Ya. Tapi setahun sekali doang. Oke, setahun sekali. Tapi lu kuat juga loh. Maksudnya kalau gua tipe orang yang butuhnya tuh seminggu sekali. Bisa gue paksain seminggu, gini, Sabtu tuh biasanya gue akan ngilang.
as in gue oke untuk ketemu orang, gue oke untuk ngobrol kayak gini, tapi gue akan nge-hold semua hal yang terkait dengan proposal, apa-apa segala macam itu gue serahin ke orang-orang gue. Karena gue rasa Sabtu itu gue benar butuh, oke, gue nggak dapat reward apa-apa nggak masalah. Maksudnya hal-hal yang gue pengen gue bisa dapetin nanti, tapi gue selalu merasa gue deserve istirahat at least seminggu sekali gitu untuk ya gue recharge aja atau untuk gue yang kayak Bandung, oke, hari Minggu ini gue ngapain aja sih gitu, terus minggu depan gue ngapain sih, baru kayak gitu kan. Minggu ya biasanya gue akan mulai kerja lagi. Oke. Apalagi kan yang namanya entertainment nih, ada show hari Minggu, jalan gitu. Apakah bisa dipaksain? Tentu saya bisa, karena profesional dong. Cuman gue berasa banget nih, gue udah pernah maksain sebulan gue libur cuma sehari, week ketiga gue udah bego. Oke. Decision makingnya udah tolol, otak gue jadi lemot, orang-orang jadi kayak, Ger, kenapa gini? Ya udahlah gue bilang, gue harus liburin emang. Gitu. Iya. Mungkin idealnya buat gue juga 1 minggu sekali ya, cuman ya kita kan startup nih. Iya, startup, nggak bisa bang. Kan jadi- CEO-nya Chief Everything Officer gitu kan. Iya. Gitu guys. Jadi ya udahlah kita nikmatin dulu aja. Mm-mm. Gue dulu kerja tuh 1 tahun libur cuma 3 hari. Oh iya, gila. Itu fase gue ngerintis banget lah, awal-awal gue jadi fotografer terus kayak, loh kok nggak habis-habis job gue ya, terus kayak mau nolak tapi kayak, uang, gue cinta uang. Tapi di weekday pun berarti penuh ya? Mantap juga coy. Mantap cuy. Iya. Itu gue tanya ke teman-teman fotografer gue kan kayak, kalian ngerasain ini nggak sih kayak pas di awal ngerintis tuh hot banget gitu? Enggak, terus kayak anjing berarti gue harus bersyukur. Nah Iya. makin gue tahu kondisi teman-teman gue yang kayak seminggu kayaknya cuma Sabtu Minggu aja kerja gitu kayak, ya kayaknya gue harus ini sih, gue harus kerja lebih keras karena mumpung chance-nya lagi ada. Gitu. Cuman kesini-sininya mungkin ya Gerald juga tahu ya. Podcast ini guys 15 menit sekali istirahat hostnya. Dicas dulu deh. Cas dulu 1 menit, kayaknya nggak ada di podcast lain ya. Karena emang basicnya introvertnya pol banget. Gitu. Kalau lu kan enaknya mungkin udah bisa ngatur ya 1 minggu sekali gitu ya. Iya. Kalau gue kayaknya masih belum sih. Jadi ya setahun sekali udah cukup oke lah. Oke. Buat gue. Gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin perjalanan selama di WG. Nah, keluar WG-nya nih. Lu baik-baik gak sih keluar WG-nya? Soalnya kayak kemarin Arab tuh live stream lu nggak ada, ya Eka juga nggak ada sih kayaknya ya. Cuman kayaknya gue mau tahu aja keluarnya gimana dan kenapa dan apakah baik-baik. Tadi udah ngobrolin sih, kita udah briefing dulu ya. Ya. Jadi jawabannya udah sensor guys, nggak ada yang bercanda. Tapi gini, intinya sih, gue udah ngasih jawabannya berkali-kali. Yap. Maksudnya jawabannya akan terdengar diplomatis, tapi it is what it is, man. Maksudnya apa adanya doang. Ujung-ujungnya memang ya ini terjadi karena adanya perbedaan dari segi kreatif. Udah gitu doang. Apa yang gue mau itu tidak tersampaikan, terus gue pikir yaudahlah, gue pengen coba sendiri. Gue rasa gue pengen coba sesuatu yang baru, dan gue pikirin juga ya keluar dari WG udah pasti keluar dari zona nyaman juga. Oke. Gitu kan. Tapi gue pikir yaudah gue pengen mencoba suatu environment yang baru, gue pengen coba maksimalkan Gerald itu sebenarnya bisa menjadi kayak gimana sih gitu loh. Apa sih yang jadi benar-benar jati diri Gerald Liu, terutama dari segi kreatif dan musik gitu kan. Dan gue juga pengen tahu sebenarnya secara ini pun, justru gini ya, mungkin orang-orang keluar dengan gini, mungkin orang-orang melihat gue keluar itu dengan pandangan bahwa ini orang udah songong nih, udah jago gitu kan, keluar aja. Justru enggak, gue merasa banyak hal dari diri gue itu yang masih ada flow-nya, tuh ada kurangnya. Itu justru pengen gue cari tahu dulu. Oke. Dan justru masalah-masalah itu kan, ini agak dalam mungkin ya. Ini gue juga nggak ngomongin juga di podcast lain-lain, baru sini doang. Mungkin ada masalah-masalah yang justru di luar dari kerja. Misalnya gini, lu burn out soal kerjaan, itu kan bisa aja gara-gara lu emang kerjaannya sudah tidak fulfilling bagi lu, atau kerjaannya tuh sudah tidak inline dengan identitas lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Cuman ternyata setelah gue telusurin, ternyata nih ada masalah-masalah yang di luar kerjaan justru, yang memang harus gue selesaikan dulu, gitu. Makanya waktu itu kan gue juga keluar dari WG ini ada dorongan dari gut feeling gue juga kan, dorongan dari intuisi gue, dan gue ternyata intuisi gue nggak salah, karena ternyata setelah gue keluar, gue masuk masa pensiun ya, kurang lebih setengah tahun, gue kayak ngeliat, gue ternyata harus
ini, harus ini, harus ini. Gue harus mencari diri gue dulu, harus memperbaiki diri gue. Ya gue macam-macam. Gue ngobrol sama beberapa teman gue yang udah lama gak ngobrol. Gue ke psikolog. Gue nyoba hal-hal yang emang pengen banget gue bikin, tapi gue gak sempet bikin. Dan dari situ, apakah banyak sedihnya? Banyak marahnya, banyak breakdown-nya, banyak banget gitu kan. Cuman dari situ gue rasa pelan-pelan gue mulai membangun, oke, inilah Geralt yang ibaratnya mungkin bahkan bukan 2.0, gue bisa bilang ini udah 3.0, 4.0 lah gitu. Kayak gitu. Ke psikolog itu banyak orang yang nggak mau ngakuin sih. Oh iya. Banyak banget ya. Oh gitu. Padahal menurut gue sih wajar-wajar aja ya. Gitu. Kenapa lo perlu ke psikolog saat itu? Karena ada, jujur aja sih, masalah terkait masa kecil ya. Oke. Itu ada yang, gue gak enak ngomong di sini lah ya. Iya, Maksudnya iya. cuman itu hal yang dari dulu gue suka brush off gitu, gue suka kesampingkan. Cuman ternyata ibarat kerak di air bak gitu loh. Lu kalau misalnya keraknya itu lu diemin sekali 2 kali, ya udah cuma coklat-coklat doang. Tapi lu diemin itu sampai 25 tahun, ya keraknya udah ngalangin air lah gitu lah, ya kan? Dari airnya lu bisa full ngisi sampai 2 liter, ujungnya cuma tinggal sisa berapa ya? 1,5 liter, 1 liter doang. Iya, Karena iya. keraknya kebanyakan. Nah keraknya itu harus lu liatin dulu, oh keraknya banyak ya, lu bersih-bersihin. Nanti tinggal lu kerokin, lu kuras bak lu Iya, gitu. iya. Nah itu gue menguras bak mental gue ibaratnya pas kemarin, iya. kayak gitu. Banyak sih yang lu berarti ke psikolog tuh umur 28. 27, 27. ya 27 lah. Ya 27 fase-fase inilah ya. 27 Club, boy. Kan biasanya ada yang bilang katanya, wah kalau artis umur 27 meninggal. Saya tetap hidup ya, tapi mungkin saya menjadi manusia baru aja gitu. Iya banyak ya, Harapannya. Kurt Cobain. Iya, iya. Siapa lagi tuh yang Amy Amy Winehouse, Winehouse. iya. Banyak lah. Jadi ya, untungnya nggak sempat meninggal dulu ya. Jangan, Parah. Gitu. Lo ada ini nggak? Hmm. Ada anjuran nggak untuk teman-teman untuk ke psikolog? Kalau udah merasa apa atau apa gitu? Oke, ini gue juga belajar dari psikolog gue. Dalam pikiran lu, itu nggak boleh ada you must, nggak boleh ada you should. Jadi pokoknya nggak boleh ada harus, nggak boleh ada seharusnya. Lu harus sampai ke titik di mana lu maunya apa. Kalau lu nggak mau psikolog, lu berasa kayak gua Superman, gua adalah raja dari segala raja, saya bisa mengendalikan semua emosi gua. Ya silakan, nggak apa-apa lu. Maksudnya lu jalankan itu, lu rasakan sendiri konsekuensi dari kelakuan lu. Apakah itu bisa bikin lu tambah baik? Mungkin bisa. Apakah itu bisa menjatuhkan lu sejatuh-jatuhnya? Mungkin juga bisa, gitu kan. Cuman bagi gua rasa satu-satunya cara gua untuk move forward dengan sebaik-baiknya adalah ketika gua tahu dulu, oke, ternyata Geralt tuh ada kekurangan di sini, yuk gue berdamai dulu dengan itu. Atau misalnya gue bisa perbaikin, yuk gue perbaikin itu. Tapi yang bisa membantu itu pasti bukan teman-teman gue, bukan fans gue, bukan pacar gue. Yang bisa bantu itu adalah tenaga profesional bagi gue, si psikolog itu. Apakah psikolognya cocok? Di awal enggak. Gue nyoba beberapa, baru cocok sampai ke psikolog yang keempat. Jadi itu pun juga it takes proses, dan itu juga butuh sesuatu keinginan alias willpower untuk mencari juga, gitu kan. Tapi kalau gue sekarang yang gue bisa bilang ke lu pada adalah gue sangat-sangat bersyukur dan tidak ada sama sekali penyesalan bahwa gue meliburkan diri gue untuk belajar banyak hal tentang diri gue sendiri plus ke psikolog juga gitu. Ya itu lah ya. Hmm. Mental journey seseorang guys. Jujur gue nggak terlalu suka sama banyak psikolog di Indonesia. Oke. Gue nggak terlalu suka sama turunan ilmunya karena ya kayak sesuatu yang ini loh. Psikologi itu sesuatu yang dikomersialisasikan sekarang karena turunan dari si Sigmund Freud gitu ya. Iya. Gue ada turunan lain yang gue lebih setuju, Carl Jung sama Adlerian, which is yang gue lihat tadi dari lu, psikolog lu ngebantu lu untuk ngorek tuh kerak. Kalau si Carl Jung bilangnya yang gelap coba lu terangin dulu. Shadow work gitu. Shadow work, ya kan? Itu gue sangat setuju dengan metode itu. Cuman kadang orang ke psikolog juga sia-sia karena nggak cocok sama belum ada willpower-nya. Ya itu sih. Belum ada willpower-nya. Kalau orang udah ada willpower, udah kayak
Gue kayaknya salah deh, gue kayaknya ada sesuatu yang salah sama gue pengen perbaikin itu kayaknya baru bisa efektif. Banyak juga orang yang ke psikolog 10 tahun ya gitu-gitu aja, karena Karena- dari dalamnya, Nggak ada keinginan berubah ya sebenarnya. dan ya kalau udah sampai obat gitu-gitu sih ya itu personal choice, cuman gue against benzo by the way. Oke. Gitu. Sempet psikiater nggak lo? Gue punya ADHD tapi dikit banget. Jadi gue minum obat memang itu pun nggak setiap hari dan itu pun kalau emang gue butuh kerja yang intens doang. Karena kalau nggak ya pikiran gue akan ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Cuman Liatin itu ya? Ritalin, Ritalin. namanya Prohiper. Gitu. Jadi Iya. kalau saya bawa bungkus warna hijau jangan tangkap saya Pak ya. Itu obatnya ada resepnya beneran gitu kan. Nah tapi intinya ya gue juga rasa banyak kok, maksudnya awalnya gue merasa gue butuh banget itu untuk survive sehari-hari. Cuman setelah gue belajar bahwa ada bentuk terapi ya, yang sifatnya bisa lu lakukan dengan kayak misalnya meditasi, lu nulis jurnal atau lu nulis jurnal tapi yang ada objektifnya gitu kan. Gue rasa, ngebantu nih pikiran gue jadi lebih tertata, suara-suara di kepala yang terlalu ribut itu ternyata bisa dikompakkan juga gitu kan. Jadi gue dan tiap hari pun misalnya nih, kalau dulu gue orangnya kalau gue bikin kesalahan, gue stresnya setengah mati. Gue bisa yang kayak satu kesalahan yang kecil banget, misalnya gue salah ngomong, atau ternyata lagu gue ada yang kurang apa segala macem, itu bisa gue semingguan kepikiran. Dan itu bisa bikin gue semingguan gak bisa tidur gitu kan. Cuman setelah sekarang, ujung-ujungnya gue tidur lebih nyenyak. Gue kalau bikin salah, gue yang kayak, ya udah gue minta maaf kalau perlu minta maaf. Cuman otherwise gue yang akan kayak, ya udah, semua orang bikin salah. Anjay, kenapa salah? Berasa ya? Relate ya? Nggak semua orang, apalagi yang udah punya fame, bisa punya self awareness kayak gitu loh. Thank you Bang. Karena biasanya ya udahlah, gue kayak gini dan itu yang buat gue terkenal. Iya, Wah, iya. Karena gue seperfeksionis ini, gue suka nyalain diri gue sendiri, itu yang bikin gue terkenal. Enggak sih. Itu. Lu terkenal karena hoki sih, Ger. Apa? Lu terkenal karena hoki sih. Ya, ada hoki. Semua orang perlu hoki lah. Iya lah. Heeh. Kebanyakan orang terkenal karena hoki sih. Ya tapi kadang orang udah, enggak, gue nggak hoki. Gue begini karena emang gue kejar, gue deserve it gitu loh. Iya, iya. Ya gue nggak mau ngubah sifat gue juga karena emang ini lu lihat karena gue begini gue bisa sampai titik ini gitu. Salah sih. Ya, gue percaya hidup ngegaca lah. Iya. Gue percaya hidup itu pasti ngegaca dan tiap orang ada yang ngegaca 3 kali langsung menang, ngegaca 5 kali bau mulu tangannya gitu Iya, kan. iya. Tapi ya kalau lu emang bersedia untuk tetap ngegaca, ya udah ujung-ujungnya kan pasti dapet juga gitu. Cuman ada nggak sih lu kayak penyesalan setelah keluar dari WG itu ada nggak? Nggak ada. Oh gini nih, tadi juga gue mau ngomong ini gue belum sempet ya. Oke. Orang tuh pasti kalau mau berubah, pasti ada kecemasannya. Iya. Dan pasti ada ketakutan. Itu gue juga ngerasain. Karena ya pasti gimana kalau ini gagal, gimana kalau gue dikatain, gimana kalau bla 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 gitu lah. Gimana kalau gue tiba-tiba saya jatuh miskin gitu Iya, kan. iya, iya. Nomor gue dipakai buat pinjol gitu, gue Iya, habis iya, semua iya. gitu kan, bisa aja gitu gue tiba-tiba miskin kan. Maksudnya apakah ada kegagalan-kegagalan di sepanjang gue berjalan sekarang? Pasti ada dong gitu. Nggak mungkin nggak ada. Gue tidak menyangkal bahwa ada momen-momen yang tidak semuanya gue menang. Nggak nih pinjol nyariin Geral nih. Ada ya? DC di bawah ada orang gitu kan. Oke, Enggak, tenang. Gue tidak pernah pinjol ya, Oke, aman. oke. Gue lumayan frugal living orang ya, untungnya sih. Nah terus abis itu kegagalan-kegagalan itu ada, tapi menurut gue malah yang bikin gue justru lega adalah ketika gue udah berhasil, oke, ini gue coba, gue gagal, yaudah, gue move on. Oke. Waktu awalnya apakah gue sedih? Ya sedih lah anjing, yang kayak, fuck anjing. Gimana Coba ya ke gue nggak depannya? melakukan ini ya, coba gue gini nih, coba gue bla 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 Oke. gitu kan. Nah terus dalam itu juga kan biasanya banyak nih orang-orang yang nyoba, terus gagal, terus mereka pengen balik ke masa lalu. Kayak zaman ini gue lebih enak, zaman ini lebih gampang, zaman ini gue lebih viral gitu kan. Cuman gue rasa yang kayak, lu kalau udah jalan, lu jangan muter lagi ke belakang cuy. Justru muter lagi ke belakang itu yang bikin orang-orang yang kayak, bikin orang yang kayak, lu ngapain balik lagi? Kan gue nungguin lu bikin langkah yang selanjutnya gitu loh. Dan gue rasa oke, gue udah di titik dimana gue ini udah get out, let's say 4.0 ya. 3.0-nya itu pas si WG gitu. Gue tidak mau downgrade. Gue langsung OS gue udah naik, masa gue turunin lagi kan nggak masuk akal gitu Iya, ibaratnya. iya, iya.
Jadi gue cuma rasa ya Tanpa udah. mendiskreditkan We're Genius. Tanpa Ini mendiskredit Genius. personal journey-nya. Jadi silahkan, maksudnya We're Genius lakukan apa yang mereka mau, nggak masalah. Cuman kalau gue sendiri, apapun yang menjadi kenangan di WG, mau itu baik mau itu buruk, ya itu emang sudah masa lalu gitu loh. Dan gue bersyukur kalau emang udah ngelewatin yang bagus dan bisa menjadi leverage buat gue juga gitu. Cuman gue di sini, gue merasa yaudah, gue sudah I'm on my own dan gue sudah bersama partner-partner gue yang baru. Kalau dulu ada Arap, ada Eka gitu misalnya kan, ada timnya WG. Kalau sekarang ya ada anak-anak dari 1 ton, ada David, ada Akim, dan ada semua pegawai gue yang sekarang. Plus juga ya mungkin ada orang-orang yang mungkin sekarang gue sifatnya baru kenal-kenal doang, baru ngopi-ngopi doang, tapi tahun depan ternyata gue bikin project baru sama mereka gitu kan, gak ada yang tahu. Jadi gue rasa yaudah, gue jalanin aja, dan gue pun tidak akan nih ya, gue jebakan bagi orang-orang, ini perlu, mungkin ini lu pada perlu dengar juga. Jadi ini kejadian di gue soalnya. Jebakan bagi segala macam pekerja kreatif, apalagi konten kreator atau musisi. Lu berasa lu bisa predik kapan karya lu sukses atau viral atau gede. Oh, kayak gue habis ngelakuin sesuatu terus kayak, yang ini nih pasti. Gitu ya. Sekali 2 kali, gue yakin bisa kejadian. Insting orang kan kadang-kadang ada yang benar gitu kan. Tapi pasalnya gimana? Lu mau ngapain? Lu mau banting meja? Lu mau mukul temen lu pakai botol gitu? Lu mau nonjok atau lu mau mukul siapa gitu? Nggak bisa. Lu mau tantrum? Janganlah gitu kan. Maksudnya gini, hal yang terbaik yang lu bisa lakukan adalah lu kerjaan aja, lu menderita aja, lu kagak usah expect kapan lu mau cabut. Karena kalau yang gue baru banget belajarin, Apa tuh? Oke, jadi gue belajar baru-baru ini ada sesuatu term dalam psikologi yang menjelaskan pemikiran gue. Namanya adalah Stockdale Paradox, lu bisa cari. Jadi ini tuh, Stockdale Paradox ini datang dari suatu veteran perang di Vietnam, namanya kayaknya James Stockdale atau siapa Stockdale ya, nama belakangnya Stockdale. Dia waktu perang di Vietnam, karena US perang sama Vietnam kan, tahun 70-an kan. Itu dia ditangkap sama Vietnam jadi tawanan perang, ditahan selama 7 tahun dan disiksa 20 kali. Lu bayangin. Dia keluar, dia selamat, dia biasa aja, dia bisa melanjutkan hidupnya, tapi pas dia barusan banget keluar, orang-orang nanya, kok lu bisa bertahan? Kan teman-teman lu mati. Gitu. Terus dia bilang, ya gampang caranya. Gua punya kepercayaan, katanya gue punya faith bahwa suatu saat gue akan keluar, gak tahu kapan, tapi gue akan keluar. Tapi di satu sisi, gue paham gue sedang menderita. Gue paham gue sedang disiksa, jadi gue jalanin aja. Jadi dia percaya akan ada jalan keluar, tapi dia juga merasakan penderitaan dia sepenuh-penuhnya. Gitu coy. Gitu. Terus yang lebih impresif lagi, dia ngomong, oke, kalau gitu gue tanya, menurut lu siapa yang nggak bertahan? Siapa yang akhirnya mati dalam penjara? Kata dia, gampang. Orang-orang yang optimis. Nanya, maksudnya gimana orang optimis? Gini, kata dia. Jadi, teman-teman gue waktu itu, ada yang optimis, dia bilang, oh kita datang sekarang nih. Natal keluarlah. Natal datang, nggak keluar. Terus habis itu dia bilang, oh Paskah keluar lah. Paskah itu kan Maret, April kan. Tadi ya keluar, nggak keluar lagi. Berulang terus, oh mungkin Natal tahun ini ya. Oh enggak, mungkin Paskah pokoknya mungkin tahun depan nggak keluar. Udah mati duluan gara-gara harapan lu hilang. Hati lu udah heartbreak, maksudnya hati lu udah hancur-hancurnya, harapan lu sudah patah, justru lu meninggal gara-gara lu depresi berat, gara-gara apa yang lu pengen tuh nggak kesampaian, kayak gitu. Ya udah, kan ternyata maksudnya itu juga bisa digabungin bahwa banyak kok dari kita, apalagi orang-orang mungkin yang baru merintis sebagai konten kreator, kayak musisi atau apa, lu ngarepin, oke, gue rilis lagu gue yang ketiga, bikin gue bisa manggung di DWP gitu misalnya. Belum tentu, siapa yang bilang? Bisa aja mungkin lagu ke-6, lagu ke-7, lagu ke-8, mungkin bisa lagu ke-12 gitu kan. Ya pokoknya lu jalanin dulu. Kalau emang lu ternyata sekarang masih dibayar pas-pasan, lu bikin lagu masih pada diketawain sama temen lu, jalanin aja. Karena kan pertanyaannya cuma satu, lu mau nggak? Lu mau ngelanjutin nggak? Kalau bagi gua, untuk sekarang, ada yang bikin gua cuan, ada yang bikin gua boncos banget, tapi yang gua tahu sekarang adalah, gua mau melanjutkan sekarang. Gua mau melanjutkan memimpin si 1 tahun ini, label gue, dan gue mau melanjutkan karir musik gue sebagai Gerald. Gitu.
Apakah ujung-ujung gue akan belok, misalnya hari ini gue bikin EDM, ternyata besok bikin hipdut gitu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi gue masih pengen jalanin. Udah itu doang, cukup. Gitu. Ini jalanin aja lah. Iya. Ya, apalagi kalau teman-teman yang mau start sesuatu ya, Mm-mm. kayak Ayu juga kita cuman bisa survive 2 bulan dengan modal awal. Oke. Cuman kayak kita tahu kita bakal ada matinya. Iya. Cuman kita jalanin aja. Jalanin aja, nggak kayak, oh kalau ini masuk kita bisa jadi kaya atau enggak lah, jalanin aja. Jalannya Kuncinya kebuka itu terus ya. kan? Iya, tapi jangan lupa, ini yang penting juga ya, kadang-kadang kita perlu switch on sisi naif kita juga sih. Gimana tuh maksudnya? Ya sekarang belum ketemu emang jalannya. Mm-mm. Cuman kalau lu percaya suatu saat akan ketemu, ya lu bakal punya apa ya? Punya drive buat tetap ngejalanin. Asal lu nggak kasih deadline-nya aja. Ya, ya. Gitu lah. Asal tetap yang lu lakuin strategik, segala macam semuanya align sama core vision lu. Kalau misalkan enggak dan ada kesempatan untuk pivot, ya pivot. Ya, Mm-mm. ya santai aja lah. Kita juga ini nggak ada di awal kayak kita bakal bikin podcast. Oh gitu, nggak ada rencana justru ya? Nggak ada. Iya, iya. Oke, udah. Masuk aja. Terima kasih Agres. Oke. Berarti nggak ada penyesalan lah. Nggak ada in terms of penyesalan. Keluar WG. Mm-mm. Nah, lu nge-start sesuatu nih yang susah nih. Dari scratch lah. Mm-mm. Ya kan? Gimana journey-nya? Start yang mana dulu nih? Yang 1 label ton gua. dulu. Startnya Emang apa lagi itu- sih selain 1 ton? Apa? Selain 1 ton apa lagi? Cuman Gerard Liu aja, proyek Oke. musik gue pribadi. Jadi gue punya 2 itu doang. Sisanya kan yang cara cari duit dari investment ya nggak gue anggap lah. Ya. Itu mah udah habit aja gitu. Ya. Tapi yang lain itu lebih ke segala sesuatunya. Gua baru mau ngerencanain kalau emang udah kelihatan gua berhubungan dengan siapa dan gua rasa di gut feeling gua nih, industri gua udah lampu hijau. Waktu dulu gue cuma ngerasa, si David pengen jadi musisi nih, bisa kali ya gue bantuin gitu kan. Kalau enggak misalnya si Hakim waktu itu, gue rasa si Hakim pengen nambah audience di Indo nih, bisa nggak ya gue bantuin? Simple dong. Dan terus dari situ gue menarik garis, oke, ada nggak sih yang bisa gue tarik dari mereka berdua? Apa sih? Oke, ternyata mereka berdua sama-sama tidak datang dari musik yang skena banget, sama-sama tidak datang dari musisi underground. Kalau gue kan dulunya gue hitungannya musisi underground gitu kan, dari klub gue muter-muter gitu. Cuman kalau gue juga merasakan di samping dari WG itu, ketika WG lagi naik-naiknya, gue kan ikut naik juga nih. Lalu gue bikin kontennya bikin gue viral mampus, ya gue naik di situ juga. Akhirnya gue jadi content creator juga. Nah berarti dari situ gue bisa tarik nih, oke, David dulunya prankster, terus sekarang nge-stream. Hakim itu juga terkenal gara-gara dia di TikTok dan YouTube rame banget. Gua juga waktu itu naik lagi gara-gara reels gua rame banget. Gue pikir oke, berarti kita bisa nih bikin sesuatu company yang memang ujung-ujungnya adalah musik, outputnya adalah musik atau acara musik, tapi berawal dari orang-orang yang basisnya di internet, alias content creator. Ya. Gitu. Itulah yang bikin gue yang kayak oke, gue udah punya konsep ini. Waktu itu David juga sempat kenalin beberapa orang, ada yang nggak cocok, ya udah kita jadiin koneksi aja kan. Tapi ketika kita bertemu yang cocok, ada satu namanya Mas Kuku. Mas Kuku ini dia itu punya label namanya Sun Eater. Sun Eater ini adalah label yang menaungi Hindia, Fish gitu kan, dan sekarang juga menaungi Reality Club, ya kan. Jadi gue pikir oke, gue tawarin itu bersama kita bertiga, kita tawarin ke Mas Kuku, Mas mau nggak konsepnya kayak gini? Boleh. Ya udah jalanin, dan ternyata dia juga kebetulan banget lagi pengen explore cara memonetize musik, tapi dari segi orang-orang yang lebih condong ke brand. Ya udah, udah match dong, jalanin gitu, simple. Oke. Kalau kayak kemarin di Revival TV itu mereka sampai pitch ke investor 300 kali. Serius loh, gila 200 sampai 300 tuh, si Cosense. Bareng sama Irli. Kalau kalian merasakan itu gak? Perjuangan itu? Gua 300 belum, 20 udah lah. 20 udah lah sejauh ini lah. Pitching terus, bang bikin ini bang, mau nggak? Didiemin, ya udah anjing. Cuy, maksudnya gini, gue pikirnya dulu kan gue
waktu tahun 2000 berapa gitu kan, gue sempat jadi kompetitif Tinder ya. Iya. Kayak gitu kan. Terus gue yang kayak halo gitu, pakai pick up line gitu kan. Ya dari 50 yang gue balesin paling jawab cuma berapa sih? 15, 20. Ya. Terus gue anggap oke, mindset gue buat itu gue taruh ke pitching. Ya udahlah, sama aja lah gitu. Dari puluhan deck yang gue bikin sama tim gue, kita pitching, paling ada 10 yang ghosting gitu kan. Ya. Ya udah, ini nggak Ya, cari ya, lagi ya. gitu. Mau gimana? Tapi 200-300 itu gila sih. Iya, itu gue belum sampai level situ sih. Itu gokil sih kalau Iya. sense early, mantep banget dah. Cuman balik yang tadi ya, maksudnya kan kita sempat bahas hoki nih. Ya hoki dia baru datang ke 200 berarti. Ya udah. Dan sekarang one of the biggest Itu Revival TV, ya kan? Ya. Oke, kita balik lagi nih ke masa lalu. Mm-mm. Kuliah berarti musik. Kagak. Kuliah Akuntansi bro. Akuntansi. Akuntansi di UGM Internasional. lulus. Tidak lah. Iya. Lulus. Kagak lah. Jadi Oke. gue sudah berkarir dari umur 19 ya kan. Oke. Itu kan masa-masa orang-orang masih pada skripsi ya. Terus waktu itu orang-orang pada kayak, lu yakin Ger mau masuk ke acara TV The Remix gitu kan? Yakin? Kok lu yakin kan lagi tinggal kelarin skripsi? Gue bilang, ya kan bisa cuti dulu, gue bilang gitu kan. Terus waktu itu masuk, ternyata dapat runner up kan. Terus ini suatu kisi-kisi ya. Mungkin lu pada udah tahu, cuman kalau lu ikut acara talent show tuh lu notice yang juara satu adalah yang yang diinginkan produser, tapi yang juara dua biasanya ada yang diinginkan sama fans, ngerti nggak? Jadi yang juara dua biasanya lebih banyak manggungnya justru. Nah, itu kejadian di gua. Iya sih, iya. Bukan cuma di acara itu, di banyak acara lah gitu kan, acara talent show yang lain lah. Gitu. Itu kejadian di gua. Terus kita manggung 2 tahun, gimana gua mau kuliah coba? Iya. Gitu. Terus gua akhirnya waktu itu sempat yang ke UGM, gua bilang, Pak, saya udah cuti setahun nih, masih bisa cuti lagi nggak? Oh nggak bisa mas, kalau mau kalau mau cuti lagi, Ulang. udah harus resign. Anjing. Ngomongnya kayak dokter Tita gitu loh, Iya. gitu kan. Terus oke, oh yaudah deh, minta surat resign mas. Hah serius? Iya mas minta. Gue balik ke hotel, gue berenung dulu, ini bener nggak ya gitu kan? Gue taruh tangan, gue serahin, gue cabut. Padahal bisa loh skripsi pakai ChatGPT. Belum ada. Tahun Saat itu segitu. belum ada ya? Iya, belum ada bang. Coba ChatGPT ada. Terus gue belum ngambil quantitative method, jadi belum ngerti juga. Oke. Ya, jadi yaudah, maksudnya whatever happens, ya ternyata ya itu tidak, keputusan gue juga tidak mengkhianati gue kan. Ya benar, maksudnya ada juga momen dimana gue hidup pas-pasan, makan juga mikir, cuman waktu itu makan gue malah bukan mikir yang kayak gue makan apa ya, gue lebih kayak oke, gue orangnya kan masih berbekal ilmu akuntansi itu, gue ngebajetin, yaudah gue makan ini, hari ini gue makan toge doang, ya makan toge doang, bodo amat anjing, nanti gue makan gitu kan. Tapi gue lebih kemikir, gue bikin apa ya yang kira-kira bisa cuan. Waktu itu entah kenapa gue feelingnya di hip hop ya kan. Ternyata bener, si Ramen Girl, gue bikin sama Ramen Girl, bikin AMI-nya dapat yang lagu, masuk ke games tadi itu kan, itu duitnya juga lumayan banyak, bisa tuh buat gue continue living lagi ternyata. Dan oke banget, itu kayak salah satu paycheck terbesar gue dalam hidup gue pada saat itu gitu kan. Dan akhirnya nggak lama setelah itu WG masuk, ya lanjut lagi karir gue gitu. Oke. Di kuliah, lu kuliah sembari bermusik. Ada ini nggak sih, ada kayak temen lu dari Jakarta atau apa yang masih kolaborasi bareng atau? Teman dari Jakartanya langsungnya ini. Atau siapa, nggak usah dari Jakarta juga nggak apa-apa lah. Kolaborasinya tuh gimana tuh? Maksudnya emang Jadi kalian berkarya bareng atau support bareng gitu. Oke, jadi emang ada temen, jadi gue tuh kenal sama ini kan, sama Blue Claire. Oke, mungkin sedikit short story, udah pernah gue ceritain juga. Gue berkenalan sama satu DJ, satu orang yang dulunya tuh kuliah akuntansi juga, sekelas dengan gue. Dia jadi temen nongkrong gue pada saat itu, untuk belajar bikin musik bareng dan bikin musik bareng juga. Dan ternyata dia akhirnya juga gede dengan nama dia sendiri, namanya Blue Claire, ya kan. Dia kan udah berkali-kali manggung di US ya, di EDC gitu-gitu. Nah terus itu kan hitungannya dia orang Jakarta juga, jadi udah pernah collab tuh sama orang sini. Tapi
dari luar itu dia pun mengenalkan gue ke salah satu teman gue lagi namanya Ken Raka. Ken Raka ini dia juga jadi produser sendiri sekarang namanya Otoro. Nah tapi dia itu waktu awal-awal ketemu gue ternyata nyambung, kita bikinlah DJ berdua, duo DJ group gitu. Dari itu yang bikin kita masuk ke The Remix, gara-gara waktu itu sempat nama kita gede di kalangan produser, terus ditawarin sama Mas Winky untuk masuk ke The Remix itu. Dari situ ya kita berjuang dan memenangkan sih runner up. Itu sih, itu story collab gue dengan orang Jakarta itu justru. Oke. Menarik. Gedenya berarti awalnya mulainya di The Remix lah ya. Habis itu baru ke Ramen, baru ke WG. Ya. Oke. Kalau yang lu bayangin nih untuk 1 ton nih, kedepannya bakal kayak gimana sih? Gue ngebayanginnya ke depannya gue ngantor setiap hari. Sumpah gue nggak ada bayangan, sorry banget nih. Gue bukan orang yang jago membuat grand plan, kita akan jadi nomor 1 viral, nggak tahu. Soal itu nggak tahu. Tapi gini, intinya ya sekarang gue nggak akan bilang masa depannya gimana. Gue akan bilang apa yang gue inginkan dan apa yang kita sedang punya sekarang ya. Yang gue inginkan adalah 1 tahun ini tuh bisa menjadi wadah bagi gue dan company gue untuk menjalankan yang menurut gue kayak tadi, yang sebenarnya sifatnya eksperimental itu. Nyari talent baru, nyari, oh ternyata orang kayak gini bisa jadi musisi nih. Entah lu mau ternyata dari live streamer TikTok, entah lu mau jadi content creator, gue bodo amat. Pokoknya gue pengen bisa menemukan jalan yang enak untuk lu pada bisa bermusik dengan enak. Intinya kayak gitu. Apalagi yang ditambah sekarang juga sarananya udah makin banyak kan. Maksudnya kayak kemarin juga si teman gue si Tensi, ya dia juga tiba-tiba muncul, bikin garam madu, naik kan gitu. Jadi udah seru banget gitu. Dan kita kan juga dekat sama mereka, kita belajar juga cara mereka bergerak di sosmed gitu kan. Tapi untuk sekarang, sejujurnya banget, yang kita punya adalah kita bertiga wibu gitu ya. Kita bertiga semua wibu, kita bertiga semua suka Jepangan banget. Terus abis itu yang kedua, kalau orang kayak David, dia sangat dekat dengan dunia gaming-gamingan. Jadi that's what we have, that's what we are good at. Jadi kita bisa bikin musik, tapi kita wibu dan kita suka gaming juga, dan kita orang yang sangat konsennya di sosial media. Genshin Impact belum masuk nih, Genshin Impact. Nggak tahu nih Bang. Genshin Impact boleh nih mana? Hoyol ya, Genshin kayak Impact ya kan? Terus game cewek apa tuh namanya? Yang sama cowok-cowok tuh? Sakura School Simulator, anjir. Apa tuh game yang cewek-cewek isinya cowok-cowok? Coba, iya yang isinya Love in Deep Space. Love and Deep Space belum masuk nih. Iya kan? Pasarnya kayak bisa deh, bisa. Bisa bikin Let's. lagu-lagu seksi gitu kan. Iya, boleh. Wow, stuck. Iya. Kamu hari ini kenapa sayang gitu. Bisa masuk banyak lah ya. Iya. Oke, jadi lebih fokusnya ke yang apa yang dipunya dulu, bisa dikembangin kemana gitu, nggak terlalu banyak ada grand plan atau gimana ya? Enggak. Oke. Dan ditambah gini aja sih, gue juga orangnya bukan yang apa-apa bisnis gitu sebenarnya. Jadi ada kok orang-orang yang emang suka datang ke gue, mereka nanya-nanya yang kayak, Bang, gue bikin ini, cuman gue pengen deketin ke audiens yang kayak gini. Gimana? Gue sih biasanya suka malah nggak ngarahin untuk masuk ke gue dulu. Kalau misalnya gue rasa itu terlalu jauh dari apa yang bisa gue tawarkan sekarang, gerak sendiri dulu aja. Cuman gue langsung ngasih biasanya kayak, coba deh lu masuk ke acara ini, lu bikin TikTok lu jadi kayak gini, mau nggak? 1-2 kali ada yang berhasil, ya udah, gue senang gitu, bisa bantu. Ada kemungkinan nggak lu produce metal? Kalau ada kesempatannya dan kalau mereka mempercayai gue, why not, bro? Suka gue metal mah. Jadi open lah, any kind of genre ya? Iya, yang penting nyambung dulu. Iya. Kalau vibe-nya nyambung, gas. Kalau enggak ya susah lah dipaksain juga. Pasti nggak enak. Nomor 1 vibe lah ya? Atau vibe dulu, sumpah. Oke. Vibe-based business. Anjay, keren. Gue mau nanya tentang ini sih. Dari sekian banyak lagu yang lu udah produce gitu, mana yang paling lu suka? Prosesnya dulu, bukan prosesnya. Yang gue suka itu, waduh, prosesnya macam-macam lagi. Bentar.
Yang paling gue suka prosesnya itu, sejujurnya salah satunya malah si Lati, sama satu lagi lagu yang buat League of Legends ya, Wild Rift, Oke. namanya All In. Itu gue suka. Karena waktu itu yang Lati itu bener-bener proses yang menurut gue sangat natural. Jadi si Eka bilang, Ger, ayo kita bikin lagu genrenya trap. Dia ngasih kan. Terus gue kayak denger, oke, keribetan lagunya. Eka tuh kalau bikin, Eka tuh orangnya lebih teknis daripada gue. Oh, oke. Jadi dia Lu tuh, feel-nya lah ya. gue feel-nya. Eka tuh orangnya, pokoknya skill, gue akuin dia skillnya lebih tinggi daripada gue. Tapi dia orangnya suka overthinking kalau bikin lagu gitu kan. Iya, iya, iya. Banyak banget taruh, terus gue kayak, Kak, gue edit ya, gue kurangin ya. Jadi suatu draft kasar, gue ke tempat dia yang kayak, ayo bikin, nih. Jadi lebih panjang lagi kan draft 2 nih. Habis itu brainstorming sama Arab sama Sarah untuk bikin liriknya. Terus waktu itu kita tiba-tiba ada kepikiran untuk masukin lirik Jawa, dimasukin, terus kita kayak nyambung nggak nyambung tapi lucu ya tete, seru ya gitu kan. Masukin, ada lirik Inggrisnya, terus kita benar-benar combine semuanya. Abis itu juga sebenarnya gini, waktu itu gue baru belajar namanya kekuatan kepepet ya, the power of kepepet. Waktu itu gue sempat ada momen di mana gue hampir overthinking karena waktu itu gue tuh dapat tugas untuk menyelesaikan lagunya. Jadi gue tuh di sana selalu dapat final draft harus dari gue kayak gitu. Terus gue waktu itu mikir kayak gue utak-atik, kurang enak nih. Sampai pada suatu titik manajer gue nelpon, Ger, Lati udah sampai mana? Terus gue bilang 80% lah. Sudah nanya 100%-nya kapan? Gue butuh akhir minggu ini. Terus itu dia bilang itu hari Jumat kan. Gue kayak oke, shit, gue cuma 2 hari. Gue bilang oke deh, gue kelarin besok. Gue bilang. Gue waktu itu bener jam 1, gue nggak tidur, gue kelarin sampai jam 7 pagi. Udah, maksudnya jam 7 pagi gue cuman Sabtunya gue cuma tidur, makan jalan-jalan, nggak gue sentuh lagi, gue langsung serahin. Jadi ternyata gitu. Dan itu gue jadi belajar kayak, ternyata kalau emang lu kepepet, lu nggak overthinking, hasilnya bisa bagus ternyata. Gitu. Kayaknya itu penting juga buat orang-orang ini ya, buat orang-orang kreatif ya, kasih deadline buat work-nya kayaknya penting ya. Buat work-nya gitu. Jadi memang tipe-tipe orang buat kerja beda-beda ya. Cuman ini gue ngutip dari Raditya Dika juga. Kalau lu emang udah profesional, lu harus bertindak seperti profesional. Kalau dia misalnya Raditya Dika, dia bisa nulis di mobil, dia bisa nulis di bioskop, dia bisa nulis di kafe. Nggak harus dia nulis di ruangan yang kedap, harus ini, nggak ada. Lu profesional, saat lu mesti kerja dan mesti deliver, ya lu deliver. Nggak usah ngikutin mood. Gitu. Oke. Kalau karya yang paling lu suka? Paling gue suka itu sejujurnya malah lagu Sebelum Lati, namanya Peanut Butter. Itu salah WG satu. itu? WG juga, itu yang dari WG ya. Tapi kalau gue pribadi, itu tetap AMI sebenarnya. Gitu. Ramen. Itu sama, ada satu lagu yang gue sangat sayangkan sudah menghilang ya. Jadi gue sempat bekerja sama dengan suatu rapper underground dari Bandung, namanya Sleepy Door. Lagunya sempat naik, nggak sebulan 1 juta views lumayan lah gitu kan pada saat itu. Tapi dianya kayak ada suatu perdebatan batin lah, gue bisa jelasinnya. Dia take down tuh lagu, gue bete. Terus gue ngobrol-ngobrol kenapa ya, intinya lagu itu tetap di take down, tapi intinya pernah ada lagu judulnya Sleepy Door, penyanyinya, judulnya Give It Up Next. Itu salah satu lagu yang paling gue suka, tapi di take down sama dia, ya sudah. Waduh, coba internet archive ada nggak ya? Masih ada di Spotify sih harusnya. Oh, masih ada di Spotify. Harusnya. Oke. YouTube-nya doang hilang. Nah. Gue penasaran, biggest paycheck lu yang di Need for Speed berapa sih? Itu nggak gede-gede amat. Ada paycheck yang jauh lebih gede lagi. Oh iya? Ada jauh lah. Ada yang pernah MM-an buat bikin lagu. Tapi ya itu ini aja. Orang pajak Indo. langsung. Sudah saya bayar semuanya ya. Sudah dibayar. Tenang saja. Udah terhitung semua. Apa kita bikin lagu aja nih pakai AI? Gila. Lu, gue kan sangat kebantu nih proses kerja gue sama AI. Kalau lu di musik udah ngulik-ngulik belum? Gue kalau misalnya kita ngomongin generatif AI ya, sekarang AI kan orang ada yang salah kaprah kan.
dikira AI itu baru sekarang kan. Sebenarnya kan AI kan udah dari dulu kan. Iya, iya. Ya kan? Dan gue tuh udah pakai AI dari lama. Oke. Dalam artian gue mixing, mastering, gue bertindak sebagai audio engineer dulu gitu kan. Gue kerjaan mixing mastering, dan gue pun juga sesekali mixing mastering untuk lagu gue sendiri. Nah itu kebantu proses yang awalnya mungkin setengah jam, sejam, bahkan sehari, itu bisa jadi cuman 15-20 menit gara-gara again ada proses yang seperti AI itu kan. Nah itu udah ngebantu gue dari sekitar tahun 2017 sebenarnya. Jadi ada ada aplikasi namanya Ozone, itu dia buat mastering lagu. Jadi buat nge-make sure lagunya tuh sudah cukup keras, cukup kencang untuk dimainkan di radio lah, kasarnya gitu, gue bisa jelasinnya. Nah itu dia bisa bantu mengukur dengan tenaga AI, sekali lagi, gitu kan. Udah ada meteringnya sendiri. Sama dia juga bisa bantu gue, misalnya lagu gue suaranya kurang rapi, terus pengen gue samain, misalnya gue lagi bikin R&B nih, oke gue pengen lagunya itu secara sound serapi lagunya Chris Brown gitu misalnya. Oke, gue masukin lagu Chris Brown, itu jadi acuan, jadi benchmark, dia akan bikin ininya, EQ curve-nya gitu, kayak gitu. Oke. Dan sekarang udah pasti alat-alatnya jauh lebih advance daripada itu lagi. Ada yang bisa kayak dia tahu misalnya suara ini pedes banget nih, masuk kuping kayak gitu kan. Suka masuk kuping, itu diturunin gitu. Dan gue beneran one click doang, nggak usah ngapa-ngapain. Gak usah gue ukur sendiri, udah ngebersihin sendiri gitu ibaratnya. Itu pakai AI juga gitu. Tapi misalnya kalau untuk orang yang AI sekarang nih, biasanya kan lebih ngomongin ke generatif AI kan ya, yang bisa lu ngetik prompt jadi sesuatu. Itu gue udah pernah pakai dan gue juga udah pernah tunjukin prosesnya di YouTube channel gue. Gue bilang gue bikin lagu iseng-iseng pakai AI gitu kan, pakai Suno gitu. Sunonya masih Suno versi 3 atau versi 2, gue lupa. Tahun lalu itu? Tahun lalu, Suno 3 ya berarti ya, kan Suno 4. Itu udah ya beberapa kali kelihatan gitu kan, dan cuman kalau gue untuk alasan etis, gue tidak dan copyright juga ya, gue tidak menggunakan itu sebagai suatu karya full. Pasti gue akan pakai AI lagu seperti gue menggunakan AI gambar, lebih kayak yaudah buat nyari inspirasi aja, nyari yang kayak kalau musik ini digabungin ini suaranya kayak apa sih kira-kira. Karena kan dia ngasih contoh nih, terus gue jadi mikir, jadi deh gue bikin sendiri lagi. Jadi gue bikin sendiri lagi berdasarkan si reference yang diberikan oleh si AI itu. Begitu juga kalau sekarang kan gue misalnya nyuruh orang buat ilustrasi. Gue pengen bilang, cuy gue gambarin gue cewek, tapi style-nya tuh 80s city pop banget, belakangnya ada langit-langit malam gitu misalnya. Gue bingung ngejelasinnya kan ke ilustrator, gue bikin itu dulu pakai apa namanya sekarang yang dari GPT? DALL-E. Pakai DALL-E gitu kan, pakai DALL-E, gue ketik ini, terus gue bilang ke ilustrator gue, gue pengen bikin kayak gini, tapi langitnya tuh di sini ada ininya, ceweknya tuh ngadepnya begini bukan begini, gue bilang gitu-gitu aja sih. Kayak gitu. Oke. Oke, ada yang mau nanya ke Mr. Gerald? Bagus, ada yang mau nanya? Selamat sore kepada YTH HRD, ayo. Jangan apa itu? Lagi hiring. Oke. Nggak ada yang mau nanya ya? Hah? Ada. Nggak? Oke. Terakhir ini sih. Gimana caranya sih biar lu bisa tetap konsisten? Kan apa rahasia dibalik kekonsistenan lu? Konsisten itu, gue nggak bisa bilang gue orangnya konsisten lagi. Tapi gini deh, maksudnya gini, konsistennya tuh, lu butuh definisi konsisten dulu buat masing-masing. Bentar ya, gue rutin dulu. Jadi untuk konsisten sebenarnya bagi lu semua, lu perlu tahu dulu, lu pengen konsisten seperti apa. Misalnya gini, motorik skill gua bego banget. Oh ya? Gua itu orangnya sebenarnya kidal, tapi gue dipaksain ke tangan kanan sama orang tua gua. Efeknya adalah motorik gue berantakan. Jadi efeknya adalah gue tidak bisa gambar, gue tidak bisa olahraga yang terlalu main bultang, tenis segala macam. Kalau gue mau konsisten jadi pemain tenis, ya bego lah. Gue nggak suka, gue nggak bisa. Temen gue yang nyoba dalam sebulan akan lebih jago dari gue yang nyoba setahun. Itu udah fakta. Cuman kalau gue adalah misalnya gini, gue suka musik, tapi musiknya itu pun gue ada proses coba-coba dulu nih, sampling dulu gitu. Awalnya gue kira gue pengen jadi pemain piano klasik, nggak suka. Gue pengen main jazz, susah banget, gue nggak suka juga. Habis itu gue belajar ternyata bikin pakai komputer gitu kan, asik nih.
Cuman bikin komputer ada yang bisa bikinnya techno banget, ada yang bisa bikinnya lebih joget kayak yang gue bikin gitu. Ya udah, gue suka bikin yang genre gue dulu namanya trap gitu kan. Gue konsisten baru bikin itu. Nah terus kenapa gue bisa konsisten? Tentunya gara-gara gue udah sampling nih, gue udah ngicipin apa yang gue suka dan gue nggak suka. Dan gue di titik dimana gue udah nggak dengerin apa yang teman-teman gue bilang. Kayak teman-teman gue bilang kayak, Ger, lu bikin musik kayak gini emang ada duitnya? Gue bilang ya nggak tahu, orang gue suka, gue bikin aja dulu. Toh maksudnya kan gue waktu itu masih ada duit tabungan dan ada pemasukan dari kerjaan gue pas day job gue kan. Jadi gue masih bisa buat itu yang semau gue. Gitu. Nah tapi misalnya nih, ternyata gue waktu itu konsisten di klasik, itu akan menjadi sebuah kesalahan menurut gue. Jadi gini, kesimpulannya adalah kalau emang lu nggak suka, mending lu akuinnya lu nggak suka. Itu nggak perlu konsisten. Cuman kalau emang susah, itu mending lu jalanin dulu. Jadi konsisten itu sebenarnya lu bisa berhenti karena lu nggak suka, tapi jangan berhenti kalau itu susah. Udah gitu aja. Oke. Nah gue penasaran sih, day job lo apa sih? Day job gue dulu, sound engineer. Sound engineer? Mixing, mastering, kalau enggak gue ghost producing, gue bikin lagu buat orang, tapi nama gue nggak masuk di situ, kayak gitu sih. Ghostwriter? Ghostwriter. Ya oke. Gue pikir lu random David yang jual sales kupon anjing. Wah itu dia lebih banyak lagi tuh kehidupan Itu gokil sih. Oke lah Gerald, thank you banget waktunya. Kita belajar banyak banget. Thank you. Thank you banget, sukses 1 tahun, sukses Aman, lu aman. juga semuanya. Thank Ya, man, nice to have you. Aman-aman. here. Thank you guys. Thank you banget. Let's go. Berhenti sejenak, beri